Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Ruslan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang fungsi. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Ikram Ruslan. Yang kedua, Raihan Muhammad. Yang ketiga, Aldi Idris Otolua. Materi yang akan dibacakan oleh Raihan Muhammad. Baiklah, materi pertama, pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan untuk setiap himpunan X hanya sekali ke himpunan Y. Pemetaan itu disajikan dengan lambang sebagai berikut. Fx ke Y himpunan X disebut daerah asal fungsi atau domain M, dan Y disebut daerah kawan atau daerah hasil fungsi atau kodomain. Jika X elemen X, maka Y elemen Y yang berelasi dengan elemen X disebut bayangan atau peta dari X oleh F, atau nilai dari fungsi f dx dan dilambangkan dengan Y sama dengan Fx. Jadi jika B adalah bayangan A oleh F, ditulis B sama dengan Fa, atau dengan kata lain nilai dari fungsi f di A adalah Fa sama dengan B. Adapun range daerah hasil dari F adalah himpunan bagian dari himpunan Y yang merupakan bayangan dari setiap anggota di himpunan X oleh F. Jadi dapat dituliskan dengan range F sama dengan Y elemen Y banding Y sama dengan Fx universal X elemen X. Dalam istilah lain, X elemen X disebut variabel bebas dan Y elemen Y disebut variabel tak bebas. Selanjutnya, notasi fungsi. Untuk memberikan nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti F atau G atau F besar. Oleh karena itu, Fx dibaca F dari X atau F pada X, menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Jadi, jika Fx sama dengan X3 kurang 4, maka F1 sama dengan 13 kurang 4 sama dengan min 3. Setelah memahami apa itu fungsi, diharapkan kita dapat mengklasifikasi apa-apa saja yang termasuk fungsi dari berbagai relasi antara dua himpunan, baik dalam pembelajaran matematika maupun di luar pembelajaran matematika. Misalkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh sebelumnya. Definisi fungsi. Definisi ini sama artinya dengan definisi yang diberikan sebelumnya. Definisi ini digunakan untuk mengecek apakah suatu relasi adalah suatu fungsi. Sangat dianjurkan untuk menghafal dan memahaminya karena banyak digunakan nantinya. Untuk memahami konsep fungsi, kalian tentu harus memahami konsep relasi antara dua himpunan dan konsep himpunan itu sendiri. Untuk memahami kesemua ini, kita harus benar-benar menguasai konsep logika matematika. Inilah yang belakangan ini disebut landasan matematika, yaitu logika matematika, himpunan, relasi, dan fungsi. Macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f banding a ke b ditentukan dengan rumus fx yang disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Yang kedua, fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b, di mana a bertidak sama dengan o, a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Yang ketiga, fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Yang keempat, fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax2 tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan, dan grafik
orbitnya berupa parabola. Yang kelima, fungsi tangga atau bertingkat. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi f(x) berbentuk interval-interval yang sejajar. Yang keenam, fungsi mutlak atau modulus. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Yang ketujuh, fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min f(x), dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan f(x). Jika f min x bertidak sama dengan min f(x), maka fungsi ini bukan genap dan bukan ganjil. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi linear. Pada fungsi bilangan real yang didefinisikan f(x) sama dengan ax tambah b, a dan b konstan dengan a bertidak sama dengan 0 disebut fungsi linear. Yang kedua, fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi di dalam a, maka fungsi f disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota. Yang ketiga, fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi dari a ke b, maka f disebut fungsi identitas jika dan hanya jika range f sama dengan kodomain atau fa sama dengan b. Yang terakhir, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu fungsi f banding r ke r yang ditentukan oleh rumus f(x) sama dengan ax2 tambah bx tambah c dengan abc elemen r dan a bertidak sama dengan 0 disebut fungsi kuadrat. Contoh relasi dan sifatnya. Relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah kawan atau kodomain. Dalam relasi, tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke anggota daerah kawan. Kita bisa lihat contoh dari gambarnya. Setiap anggota himpunan daerah asal bisa mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali. Relasi dari dua buah himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut ketiga cara tersebut. Diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah dalam menyatakan suatu relasi. Diagram ini akan membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Yang kedua, diagram kartesius. Diagram kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan noktah ataupun titik. Himpunan pasangan berurut. Sebuah relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Contohnya seperti ini. Himpunan A sama dengan Indonesia, Jepang, Korea, Prancis. Himpunan B, Tokyo, Paris, Jakarta, Seoul. Tentukan himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Jawabannya Indonesia, Jakarta, Jepang, Tokyo, Korea, Seoul, Prancis,
Paris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.